Selamat pagi semuanya. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan tema keterlibatan yang setia dalam spiritual dan komunitas yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Vikaris Moses Franky Montolalu. Iya Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih bisa berkumpul, beribadah, kita melayani, kita bisa berdiri di sini, itu semua karena kasih setia Tuhan yang terus ada untuk hidup kita. Mari kita terus mengingat bahwa kita memiliki pribadi yang tetap setia, yang selalu setia menemani setiap langkah hidup kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Boleh kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi kita naikkan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku menyanyi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kita satu hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala berkat yang boleh kami terima di pagi hari ini, baik melalui napas baru, kekuatan baru, bahkan sukacita yang Tuhan berikan, dan juga kesempatan untuk kami boleh berkumpul kembali Bapa dalam ibadah devotion Yaski dan juga Heartland Network Bapa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan rangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang memimpin, serta hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya, Bapak Vikaris Moses, yang akan kiranya menjadi berkat dan juga rema bagi setiap kami yang menghadiri ibadah ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian tetap setia.
Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Biarlah pujian ini tidak hanya sekedar menjadi lagu yang kami nyanyikan sama Tuhan di pagi hari ini, tapi merupakan sebuah kerinduan kami kala Tuhan mendapati kami anak-anak-Mu semua adalah anak-anak yang setia. Setia menjalankan komitmen kami, setia mengasihi dan mencintai Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami semua hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus berbicara secara pribadi, lepas pribadi pagi hari ini, sehingga kami tidak hanya boleh mengerti, tapi kami juga boleh dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan itu. Dan kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan ini, biar kiranya hanya Tuhan boleh pakai menjadi alat yang kecil di tangan Tuhan. Di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Silahkan duduk, terima kasih. Baik, shalom, selamat pagi semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di daerah sana ya. Perkenalkan, nama saya Moses. Saya melayani juga di GKY Karawaci saat ini ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih juga untuk Pak Noel yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan firman Tuhan hari ini.
tema kita sama-sama kita akan lihat judulnya adalah keterlibatan yang setia dalam spiritualitas dan komunitas. Jadi ada kata keterlibatan, ada kata setia di dalam spiritualitas dan komunitas. Nah, sebelumnya saya mau pamer sedikit, ya. Pamer sedikit artinya sama-sama kita supaya saling boleh mengenal satu sama lain, ya. Ada satu buah foto yang saya ambil, ini kurang lebih beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu pasti bisa menebak, ya kan? Di dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas itu apa sih? Komunitas mungkin kita semua sama-sama di dalam sebuah komunitas ada yang hobi karena kesenangannya berolahraga. Betul tidak? Ada yang sering sepedaan. Oh, ada juga mungkin komunitas apa? Komunitas yang lain lagi. Mungkin komunitas gaming misalnya, ya. Nah, kebetulan saya dengan beberapa rekan saya itu saya sudah pensiun dari sekolah Kristen IPK. Tapi saya melayani di GKY mungkin saat ini adalah tahun yang kelima. Nah, kami sering pergi. Ini beberapa semuanya adalah rekan-rekan guru, ya. Kami pergi touring waktu itu dan apa yang membuat komunitas itu bahkan keterlibatannya? Pasti satu dan lain hal karena ada satu kesamaan, bukan? Ada satu kesamaan yang membentuk kita sama-sama terlibat dalam sebuah komunitas. Gitu ya. Nah, yang berikut mari kita lihat komunitas tentunya kalau tadi adalah komunitas yang saya paparkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian baik yang ada di sini maupun yang ada di daerah. Kita sama-sama ada di dalam komunitas yang sama saat ini. Betul ya? Di bawah satu naungan. Oh, Yaski. Terima kasih kemarin Manuel sudah mengkoreksi saya. Jadi saya coba cari visi dan misinya Yaski itu apa sih? Itu ya, terima kasih untuk koreksinya, Pak. Mari kita lihat Bapak Ibu sejenak. Pasti ya. Mungkin kalau di tempat saya karena saya sudah melayani mungkin sekitar 17-an tahun harus hafal visi misi ini. Betul tidak? Betul Pak Noel ya? Harusnya hafal. Bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala jadinya lupa semuanya. Tapi harusnya itu meresap menjadi satu buah bagian integral. Kenapa? Karena kita ada di sini. Di dalam satu inkubator yang sama, yang namanya Yaski. Yang pertama, memberitakan Kristus ke seluruh dunia. Wow, luar biasa ya. Memberitakan Kristus ke seluruh dunia melalui media. Yang pertama bisa menggunakan berbagai platform yang ada. Lalu kemudian menjangkau orang melampaui batasan geografis dan fisik, baik kepada orang Kristen dan non-Kristen. Yang ketiga adalah menginspirasi, mengajar, bahkan membawa orang kepada kebenaran Kristus dan hidup di dalamnya. Bapak Ibu, waktu saya baca kemarin, ya, karena Pak Noel mengirimkannya waktu itu kemarin melihat, kemudian saya melihat bahwa Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di Zoom sana, kita semua disebut sebagai inspirator. Inspirator artinya orang yang bisa men-inspire to others. Kasih inspirasi. Lewat apa? Lewat sebuah hidup kita yang mana kita sama-sama terlibat di dalam komunitas dan spiritualitas tentunya. Berarti Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di Zoom adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena orang-orang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Bisa menginspirasi orang lain, Bapak Ibu. Seorang guru pun bahkan yang sudah berpengalaman tidak mudah untuk bisa menjadi seorang inspirator bagi anak muridnya, bukan? Kenapa? Karena anak murid setelah lulus nanti mereka hanya ingat, oh guru ini ternyata yang dulu pernah menghukum saya. Jadi inspiratornya adalah inspirator yang jelek, inspirator yang negatif. Ya tidak? Tapi jarang sekali menemukan ada yang murid bilang, karena Bapak loh, saya bisa sampai seperti ini. Berarti berhasil inspiratornya, bukan?
Lalu kemudian kepada misi, mengabarkan Injil, menjabarkan, melaksanakan kasih Kristus. Bapak Ibu, bukanlah itu hal yang Tuhan Yesus juga mau ajarkan kepada setiap kita. Ya, baik. Kita akan melihat dan menjabarkan satu persatu bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu, sering kita berpikir untuk menjadi seorang inspirator, ya, harus jadi orang yang luar biasa, harus jadi orang yang hebat, harus menjadi motivator yang ulung bahkan. Harus yang demikian dulu. Yang hebat, yang berbakat, yang punya kemampuan yang luar biasa. Tapi kali ini firman Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Bagi Tuhan Yesus, ukuran yang pertama bukanlah kemampuan. Sekali lagi saya lihat ya. Saya tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian ada di sini maupun yang ada di ruang Zoom. Melainkan, sama-sama baca, kesetiaan. Ya. Mari kita baca. Saya harap setelah kita baca, kita bisa hafal ayat ini ya. Lukas 16 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Kalau ditutup, Bapak Ibu bisa hafal ya? Bisa? Kita coba ya. Baik. Boleh di close atau mau next sebelum baik. Bisa ya? Lukas 16 ayat ke-10. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Barang siapa tidak benar, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dong ya. Baik. Bapak Ibu yang disayangi Tuhan, ada pengulangan kata dalam Injil Lukas ini. Betul tidak? Ada pengulangan kata. Pengulangan katanya ada kata setia di situ. Tentunya satu hal yang saya sampai hari ini ingat adalah ucapan dari mama saya. Mama saya sudah meninggal 2005 yang lalu. Persis tepat 5 April saat Paus Yohanes Paulus itu wafat. Kenapa ingat? Karena tanggalnya sama. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang selalu saya ingat sampai hari ini. Mama saya pesan bahwa kamu harus jadi orang yang jujur dan setia. Orang pintar banyak ya Bapak Ibu. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Tapi kekurangan orang yang jujur. Betul tidak? Kemarin kaget ya. Kok bisa di sebuah kafe ditemukan berangkas isinya wow luar biasa. Seorang penegak hukum ternyata dia sendiri tidak setia menjalankannya, bahkan dia tidak jujur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang disayangi Tuhan, saya ingat sekali pesan mama saya, jujur dan jadilah orang yang setia di dalam bidang apapun. Oke. Mari kita lihat background-nya. Next. Bapak Ibu yang disayangi Tuhan, perkara kecil itu bukan tidak penting. Ya tidak. Perkara kecil itu hal-hal yang kadang kalau kata anak saya, katanya itu bagian yang receh, yang recehan. Orang-orang nggak anggap, orang-orang nggak mention. Hal yang jarang mendapat sebuah perhatian, bahkan tidak selalu dilihat oleh orang lain. Ya. Saya teringat ada seorang bapak, bapaknya tua, mungkin umurnya hampir 70 tahun. Tapi bapak ini mengingatkan sebuah kata, yaitu kata setia.
Saya anggota Jemaat Gereja Kristus Bogor sebetulnya ya, dan sampai saat ini keanggotaan saya tidak pernah saya cabut. Karena di gereja itulah saya kemudian bisa kuliah lagi, lalu kemudian melanjutkan kuliah di SDT Reform dan seterusnya sampai melayani. Bapak ini kadang datang pada saat selalu pagi hari, ngapain? Nggak ada kerjaannya. Dia cuma nyapu, beresin ya kursi-kursi, dan hampir tidak ada jemaat yang kenal dia. Kenapa? Karena begitu semuanya sudah rapi, Bapak itu pulang. Dan dia lakukan dengan setia terus bertahun, belasan, sampai berpuluh tahun. Bapak Ibu bersyukur, hari ini saya tidak tahu siapa yang sudah menyiapkan kita saat ini, betul? Tidak ada yang mention. Tapi pekerjaan kecil dan sepele, disitulah karakter seseorang itu dilihat. Dia setia menjalankan tugasnya. Kadang saya bilang sama anak murid saya di kelas, coba ya, kira-kira kalau 1 minggu saja Mbak atau Mas cleaning service-mu itu tidak datang, kira-kira apa yang terjadi? Oh iya, mereka baru sadar ya. Ya, mereka itu hargai mereka. Bapak Ibu, perkara kecil seringkali dianggap sepele, tapi bukan berarti tidak penting. Oleh karena itu, perkataan Tuhan Yesus benar di dalam Lukas 16 tadi. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia di dalam perkara-perkara yang besar. Yang selanjutnya, mari kita lihat. Kita lihatkan sejenak background-nya dari Lukas pasal 16 ini. Bapak Ibu tentu tahu kisah tentang ini, betul? Kisah tentang siapa? Kalau Bapak Ibu lihat, kisah tentang bendahara. Bendahara yang tidak jujur. Bendahara di dalam zaman saat itu adalah mereka adalah orang-orang yang dipercaya. Yang ada di lingkaran dalam. Tidak mungkin seseorang dipercaya kalau dia tidak benar. Tidak mungkin seseorang itu bisa memegang uang kalau dia tidak punya integritas. Tetapi sayangnya adalah Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan kepada kita hari ini. Bicara tentang apa? Tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan. Ya. Bagaimana mungkin kalau kita tidak setia di dalam hal yang kecil, kita bisa dipercaya dalam hal yang lebih besar? Oleh karena itu setialah di dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab yang Bapak Ibu miliki saat ini. Kadang kita merasa, aduh kenapa ya pekerjaan saya seperti ini? Aduh setiap Jumat kita harus datang sini beribadah. Aduh selalu begitu ya. Kita bangun bukan dengan sebuah ucapan syukur tadi ya. WL mengajak kita dengan sebuah ucapan syukur sama Tuhan. Tapi waktu bangun coba ingat kembali. Tadi pagi nih, nggak usah kemarin ya. Tadi pagi waktu bangun. Apa yang Bapak Ibu pertama kali lakukan? Coba jujur. Apa? Lihat HP. Lihat HP langsung ya. Waduh. Apakah langsung diam, duduk, berdoa, mengucap syukur sama Tuhan? Terima kasih loh Tuhan ya. Tuhan masih memberikan kepada saya kesempatan untuk hidup. Amin. Ya. Saya sudah tidak punya papa mama. Adik saya juga sudah tidak ada. Jadi saya hanya sendiri bersama dengan istri dan anak-anak saya. Tapi bersyukur. Kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Yang saya sampai saat ini menyesal dan sedih adalah mama saya tidak pernah melihat saya berkhotbah. Tapi saya bersyukur. Saya bisa mengingat selalu pesan-pesan yang beliau katakan kepada saya. Jujur dan setia. Yang berikut. Bapak Ibu, kesetiaan
adalah karakter. Tuhan tuh tidak sedang menguji kemampuan kita ya. Oh, saya tes ya. Kamu dikasih uang gitu ya. Berapa ribu dolar, entah itu Singapura atau Amerika. Tidak. Tapi Tuhan sedang membentuk. Membentuk apa? Membentuk integritas kita. Membentuk tanggung jawab. Punya kerendahan hati, dan yang terpenting adalah konsistensi. Konsistensi penting. Orang tidak mungkin berlari ya, ikut lari gitu kan, sekarang lagi musim lari 5 kilo, 10 kilo dan seterusnya. Bukan masalah dia menjalankan pertama kali dia lari kemudian selesai, bukan? Tapi bagaimana dia konsisten melakukan hal itu. Bapak Ibu juga konsisten. Konsisten betul ya Pak? Melakukan ini konsisten tidak? Atau gara-gara karena disuruh kali ya? Karena sebuah kewajiban ada di sini. Mari jujur kepada diri kita masing-masing. Kita lihat ada pengulangan kata tadi 2 kali. Setia, betul? Kata setia di dalam bahasa Yunani adalah pistos. Punya arti loyal, dapat dipercaya, konsisten, dapat diandalkan. Tapi yang terpenting adalah teguh pada komitmen. Saya sengaja garis bawahi, lalu kemudian garis miring. Kenapa? Karena setia itu bukan hanya rajin setiap hari Jumat datang ke sini 8:30, bahkan yang ikut di Zoom, bukan. Tapi melakukan apa yang benar, konsisten, meskipun tidak ada yang melihat dan tidak ada yang memberi penghargaan. Sekali lagi saya bilang ya, melakukan apa yang benar secara konsisten, walaupun tidak ada yang melihat dan tidak ada yang memberi penghargaan. Jadi Bapak Ibu, kalau rajin itu hanya ingin dilihat oleh orang lain, oleh pimpinan, oleh atasan, itu namanya bukan setia menurut Kamus Alkitab. Ya tidak. Kenapa? Jangan-jangan kita hanya ingin dilihat supaya kita itu setia. Jangan-jangan kita ini hanya ingin dilihat karena kita ini rajin di mata atasan. Tapi waktu saat kita nggak ada atasan, nggak ada pimpinan, ya udah kerja seenaknya aja. Kita lakukan yang nggak konsisten. Ya tidak. Nggak ada yang kasih penghargaan Bapak Ibu. Tidak ada. Tapi ini adalah sebuah kata, dapat dipercaya, loyal, konsisten, teguh pada komitmen. Itu kata yang dipakai bahasa Yunani untuk setiap kita. Ya. Kalau begitu, bagaimana membentuk kesetiaan ini dalam kehidupan spiritualitas kita? Kesetiaan sahabat Tuhan bisa dilihat dari doa yang terus dipelihara. Ada firman yang direnungkan, ya. Merenungkan firman siang dan malam. Ada ibadah yang tetap diutamakan. Ibadah dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata avodah. Avodah kalau di dalam terjemahan literalnya adalah ketika orang itu sujud, tersungkur, sampai kepalanya itu menyentuh ke tanah. Kenapa? Karena dia punya sikap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan hubungan pribadi dengan Tuhan yang terus dijaga. Bapak Ibu, tidak mungkin sebuah komunitas itu akan berlangsung dengan sehat, dengan baik, tanpa adanya hubungan pribadi dengan Tuhan yang terus dijaga. Betul? Ya apa tidak? Ya. Kita bisa baik di depan sama orang, tapi manakala hubungan sama Tuhan tidak baik, di belakangnya ngomongin. Sebal sama isi itu ya. Nanti yang terjadi apa? Gosip. Komunitasnya rusak. Bukan komunitas yang saling membangun.
Bukan komunitas yang saling mengingatkan, bukan komunitas yang saling menjaga di dalam Tuhan. Tapi dibangun terus konsisten setiap hari. Tentunya saya mengatakan ini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu, tidak. Saya juga lemah, saya juga pernah jatuh. Tapi belajar tidak terpuruk di dalam kejatuhan itu, amin. Tapi terus bangkit. Tuhan mau lihat kita setia kok. Ya. Yang selanjutnya. Lucu ya. Lucu. Tapi menarik. Kenapa? Karena Tuhan lihat itu hal-hal yang kecil. Yang sederhana. Bukan yang wow, yang mewah. Karena hal yang kecil itu biasanya tidak bisa dipalsukan. Hal kecil itu original. Betul nggak? Bapak Ibu, Bapak Ibu sadar nggak? Kalau baling-baling helikopter itu kenapa dia bisa terputar? Karena hanya terpaku kepada satu baut yang tertanam di situ. Hebat ya. Saat orang nggak ada yang memuji kita. Saat orang yang tidak ada memberi penghargaan kepada kita. Disitulah kesetiaan kita diuji. Benar, salah, benar gitu ya. Hal yang kecil, yang sederhana. Yang berikutnya, mari tanya yuk. Tanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya setia waktu kita tidak diperhatikan? Wah, saya udah setia loh Pak Noel. Datang, nggak pernah telat. Ya kan? Kalau di sini telat, kena juga ya Pak. Berapa kali? 3. 3 ya? 3 kali. Bapak Ibu, saya bukannya sombong ya. Tapi saya belajar. Karena saya waktu itu, saya lahir di kota kecil di Kuningan, Jawa Barat. Sekolah saya itu di Cirebon. Di Kuningan tidak ada sekolah Kristen. Jadi saya harus pagi-pagi berangkat dari Kuningan ke Cirebon, jaraknya 35 km. Tiap hari pulang pergi dari kelas 3 SD. Dan saya belajar, jadi bangun pagi itu sudah terbiasa. Waktu saya di IPK, saya tanya, ya, tidak pernah saya terlambat. Lalu kemudian saya bilang, oh harusnya dapat awards dong ya Pak ya, dapat penghargaan. Tapi saya tidak. Mari belajar, karena kesetiaan itu sifatnya menular. Iya enggak? Datang pagi, orang lain, oh iya ya, ada yang datang pagi, oh lama-lama kita datang pagi juga yuk. Kan tidak terburu-buru jadinya. Mari belajar hal yang kecil. Kesetiaan itu terlihat ketika tidak ada sorotan atau tidak ada yang melihat. Yang kedua, keterlibatan dalam komunitas adalah bukti kesetiaan sama Tuhan. Kita hidup di dalam zaman individualisme di mana tidak mengenal satu sama lain bahkan. Semuanya sibuk dengan gadget. Ya kan? Kalau di gadget ramah, di gadget banyak like-nya. Ya. Tapi waktu ketemu secara nyata, jangankan ngobrol, diem. Bingung ya, anak-anak zaman sekarang kan begitu. Tapi Alkitab tidak mengenal kekristenan yang individualistis. Kita dipanggil menjadi tubuh Kristus yang saling menopang, saling menolong, menguatkan, saling membangun. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya ada satu anggota tubuh Bapak Ibu yang sakit. Apakah semuanya merasa, udah biarin aja, kan yang sakit tangan doang. Kan gak gitu ya. Tapi semua badan terasa. Nah kesetiaan kita sama Tuhan terlihat dari bagaimana kita memperlakukan rekan kerja kita. Bagaimana kita mendukung pimpinan kita. Kelihatan Bapak Ibu. Makanya dari awal saya bilang, kalau hubungan kita sama Tuhan itu baik, maka relasi kita pasti baik. Amin. Ya. Tapi kalau relasi sama Tuhannya nggak baik, jangan harap relasi sama sesama itu akan baik. Itu mustahil.
Bagaimana mungkin saya bilang kita bahkan nyanyi tadi ya, sama siapa Kak Tasya ya. Aku mengasihi engkau setia. Dia bilang, aduh, lucu, ini kejadian benar Bapak Ibu. Karena hampir 17-18 tahun saya di sekolah, baru berantem anaknya, terus jadi WL. Nyanyinya lagu begitu, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saya bilang, bohong. Beresin dulu masalahmu. Dengan siapa? Dengan Tuhan lah. Baru relasimu dengan sesama akan baik. Pasti nyanyi di sini juga akan lega, betul ya? Bagaimana terlibat di dalam sebuah komunitas? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Next slide. Mari tanya. Kita hadir, baik di ruang Zoom maupun yang ada di sini, hadir untuk membangun atau untuk mengkritik. Komunitas yang sehat terbangun kalau semua anggotanya menjadi sehat. Bapak Ibu pasti kalau sekarang kan senang makan sehat ya. Sayur, buah. Bapak Ibu perhatiin gak sih? Kalau ada di dalam keranjang itu buah, karena istri saya mungkin sudah lebih dari 5 tahun nggak pernah makan nasi lagi. Ya, karena dia sudah sembuh dari kansernya. Makan buah, kalau ada buah yang busuk, apel khususnya, dibiarin atau dipisahkan apelnya? Dipisah. Kenapa dipisah? Supaya tidak menularkan kebusukannya, ya kan? Diperbaiki yang salah. Jadi komunitas yang sehat harusnya menciptakan environment yang sehat juga. Apakah kita setia mendukung visi yayasan tadi? Ya. Menjadi sarana. Wow, luar biasa. Menjadi inspirator bahkan. Yang ketiga terakhir. Kesetiaan adalah ujian karakter dan persiapan untuk kepercayaan yang lebih besar. Barang siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, dia juga pasti tidak benar dalam perkara yang besar. Loh iya, itu sebuah logika yang sederhana. Bukan 10 tambah 6 jadi 17 ya. Tapi ini hal yang sederhana. Perkara yang kecil, dia kalau tidak benar, dia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Dan Alkitab penuh dengan contoh-contoh seperti ini. Daud setia menggembalakan dombanya sebelum dia jadi raja. Yusuf, dia setia. Menjadi apa? Setia walaupun dibuang, menjadi budak, tapi dia menjadi penguasa di Mesir. Bukan Moses ya, Musa. Musa setia menggembalakan kambing domba sebelum jadi pemimpin. Oh, banyak sekali contoh-contoh kisah-kisah tokoh Alkitab yang menceritakan kesetiaannya sampai akhir hidup dia. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Lagu tadi mengajarkan kita ya. Ku berjuang sampai akhirnya, dan kau dapati aku tetap setia. Biar pujian itu tidak hanya sekedar bagus kita nyanyikan, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terakhir, saya mau Bapak Ibu tahu kisah ini? Seorang yang luar biasa. Perempuan yang memberi dampak bagi dunia untuk Kristus. Usianya berarti 84 tahun ya. Ada quotes yang terkenal dari Amy ini. You can give without loving. Bapak Ibu bisa memberi, saya bisa memberi tanpa mencintai, mengasihi. Bisa dong, ya enggak? Kita ketemu orang, oh ini kasih aja. Tapi, but you cannot love without giving. Amin. You cannot love without giving. Bapak Ibu tidak bisa mengasihi, bilang mencintai Tuhan
tanpa memberikan apa? Memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan dirinya, semuanya. Artinya, tadi kalau Mbak Tasya bilang, aku mengasihi engkau, bertanya kepada diri, sungguh-sungguh nggak kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan artinya kita memberi, pasti, tanpa disuruh, dengan rela dan sukacita. Kisah ini seorang yang luar biasa, Amy Carmichael ini kelahiran Irlandia dari 7 bersaudara. Ya. Hidup-hidupnya, ya sebetulnya awal-awal hidup di dalam kesulitan dan kesusahan. Jadi waktu usia 18 tahun, jadi bapaknya itu terkena pneumonia dan meninggal. Tapi akhirnya Amy tidak berkecil hati. Dia setia, tadi kata itu ya. Setia ngapain? Setia membaca firman Tuhan dan berdoa. Hal yang luar biasa yang terus dia lakukan sejak usia remaja. Sampai akhirnya dia memutuskan, dia ikut seminari, lalu kemudian dia terpanggil oleh Tuhan melayani misi di India. Tidak pernah pulang. Hampir lebih dari sama mungkin usia saya. Tidak pernah pulang Bapak Ibu. Nah, apa yang dia layani di India adalah anak-anak perempuan yang dipersembahkan untuk pelacuran bakti di kuil-kuil. Dia menerima siksaan, menerima cemooh dan seterusnya, tapi dia tetap berjuang. Hal yang luar biasa. Nah, lewat kesaksian hidupnya ini, Amy mengatakan, kenapa saya bisa melakukan semuanya? Karena satu hal, Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi dan mencintai saya. Oleh karena itu saya ingin mengasihi dia lebih daripada apa yang dia sudah pernah lakukan kepada saya. Dia dipanggil oleh anak-anaknya itu ama. Biasanya kalau di orang Chinese itu ama itu nenek ya. Tapi ini mother, dia bilang gitu ya. Luar biasa. Sebuah kesaksian hidup yang diberikan buat kita sekarang saat ini. Walaupun dia sudah tidak ada, tapi biarlah kesaksian hidup Amy ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Dia tidak pernah terlihat wow gitu ya, seperti misionaris-misionaris yang lain yang terkenal. Tapi hidupnya boleh menyelamatkan lebih dari 1.000 anak-anak perempuan yang menjadi pelacur bakti. Moto yang terkenal, you cannot give without loving, but you cannot love without giving. Kiranya next, ya. Firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita semua. Setia menjaga waktu sama Tuhan. Setia hadir di dalam ibadah. Setia membangun komunitas yang ada di tempat ini. Seperti ibadah hari Jumat ini. Dan setia menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap Bapak Ibu sesuai dengan talenta dan bakat yang Tuhan berikan ya. Tuhan tidak meminta kita dari perkara yang besar. Tapi Tuhan meminta kita dari perkara-perkara yang kecil. Kesimpulan akhir. Kesetiaan adalah dasar kepercayaan. Pistos itu tadi. Walaupun tidak ada yang melihat. Walaupun tidak ada yang memberikan penghargaan buat Bapak Ibu dan saya. Tapi tetap setia. Karena Allah yang maha tahu dan maha melihat akan membalaskannya buat setiap kita. Ya. Dan pelayanan yang kita lakukan ini sedang melakukan apa? Sedang melakukan membangun kerajaan Allah. Dan saya rindu semua kita, Tuhan Yesus berkata, marilah semua hambaku yang setia
masuk menikmati di dalam perjamuan yang telah Tuhan Yesus sediakan. Amin. Amin. Boleh saya undang kita sama-sama nyanyi lagu yang tadi? Atau saya boleh bantu saya ya? Biar ini boleh menjadi sebuah doa kita kembali ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Ya Tuhan, Kau yang maha tahu apakah kami semua adalah anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ajar kami untuk berjuang Tuhan, supaya Engkau boleh mendapati kami adalah anak-anak-Mu yang setia menjalankan komitmen kami sama Tuhan. Setia. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih Hamba-Mu boleh menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam setiap hidup kami, berakar, bertumbuh dengan lebat, berbuah bahkan, sehingga orang lain bisa melihat dan kami menciptakan komunitas-komunitas yang sehat di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami. Berkati juga Yaski dengan seluruh keberadaannya di mana-mana tempat, baik yang ada di sini khususnya, bahkan juga ada di daerah. Tuhan, berkati mereka. Tidak mudah untuk memperjuangkan, bahkan membangun kerajaan Allah. Tapi tidak ada hal yang begitu sulit di hadapan Allah yang berkuasa, yang maha kuasa, memegang kendali dan berdaulat atas seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, peliharalah komitmen dan kesetiaan kami sama Tuhan di tengah dunia yang jahat ini, supaya kami didapati oleh Tuhan tetap setia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk waktu kesempatan pagi hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa. Semua yang percaya boleh katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ya, saya mewakili tim manajemen dan staf Yayasan Yaski mengucapkan terima kasih untuk Bapak Vikaris Moses yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap pelayanan yang Bapak kerjakan terus diberkati Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Untuk yang di sini bisa nanti dari sebelah kanan saya mengantarkan ke depan, dan yang ada di Zoom boleh memberikan lewat QR yang tersedia di depan. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi hari ini Tuhan ada kesempatan untuk kami bisa memberi persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kasih dan setia Tuhan kepada kami. Kiranya Engkau melayakkan persembahan kami ini Bapa, agar kiranya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, terkhusus untuk membantu hamba-hamba-Mu yang melayani di daerah pedalaman Tuhan, agar kiranya boleh membantu untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus memberi, bahkan dalam setiap kekurangan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita tadi sudah diingatkan untuk tetap setia dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan, terutama dalam pekerjaan dan pelayanan kita di tempat ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan satu komitmen, tetap mengiring Tuhan dan tetap setia sampai pada akhirnya. Nanti sebelum doa syafaat dan penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Jusak, kita mau menaikkan sekali lagi pujian kita, Mahkota Kehidupan. Akan pernah
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi ini. Dan biarlah kami terus diingatkan oleh Roh-Mu yang kudus, agar hidup yang Tuhan percayakan ini boleh kami jalani dengan hidup yang setia, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga hidup kami boleh senantiasa berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Vikaris Moses, yang telah Tuhan panggil datang untuk melayani kami di sini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau boleh terus tambahkan hikmat bijaksana Tuhan, sehingga pelayanan beliau semakin hari semakin menjadi berkat, dan dimanapun dan di dalam pelbagai kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarganya. Biarlah Tuhan yang setelah memimpin Pak Moses, Tuhan juga akan memimpin keluarganya, menyertai dan memberkati keluarga yang Tuhan percayakan ini. Dan kami juga pada kesempatan ini Tuhan berdoa Tuhan, dan tiada jemu-jemunya kami terus berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Dan kami melihat dalam kondisi ekonomi yang carut marut, dan di tengah kebijakan yang populis yang lebih banyak pada kepentingan segelintir orang, kami terus berdoa Tuhan, biarlah Tuhan ingatkan pada pemimpin bangsa kami, agar mereka mempunyai hati yang takut dan gentar kepada Tuhan, dan mengerti bahwa setiap jabatan yang diberikan itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada lembaga manusia saja, tetapi khususnya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan lahirkan, datangkan orang-orang yang benar-benar punya hati untuk membenahi negeri kami, yang benar-benar mempunyai hati untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Dan biarlah mereka juga siap menghadapi berbagai resiko yang mungkin dikucilkan dan mungkin disingkirkan. Tapi kami percaya perlindungan Tuhan tidak berhenti sampai di sini saja. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk program-program Yaski yang saat ini sedang berlangsung. Dan kami percaya setiap program yang telah berjalan, semuanya ada dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para staf menengah ke atas dan para pimpinan yang saat ini sedang mengikuti kegiatan studi untuk program Villa di Turki, dan juga untuk Pak Yoke bersama sebagai akan memberikan pengajaran di sana. Kiranya Tuhan juga sertai mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Engkau yang menilik setiap hati anak-anak-Mu ya Bapa. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Engkau tahu setiap pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong mereka, mengingatkan setiap anak-anak-Mu yang baik bergumul di dalam sakit penyakit, bergumul di dalam iman mereka, yang juga bergumul di dalam kebutuhan ekonomi mereka, dan banyak hal lain yang mungkin tidak sempat terucapkan lewat lidah bibir mereka. Tuhan, biarlah Engkau sendiri mengingatkan untuk mereka tidak pernah berhenti bersandar kepada Tuhan, dan tidak pernah jemu untuk berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan keadaan Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, dan Tuhan intervensi dan turut campur, sehingga setiap persoalan, setiap kesulitan boleh dihadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dan senantiasa menyertai kami dan dalam hidup yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini dan melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah yang telah memanggil kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya, boleh senantiasa menyinari kita dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Dan di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang telah menebus kita dari kebinasaan, dan di dalam penyertaan Roh Kudus, boleh senantiasa menyertai hidup kita, memberkati hidup kita, sehingga hidup yang telah diberkati, boleh kita bagikan menjadi saluran berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh dan ibadah selesai.